Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidil awwalin wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-mufaddalin al-mukramin wa sairit tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina, innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadirin hadirat rahimakumullah, juga segenap muslimin muslimat umat Islam dimanapun berada. Baik yang biasa menyimak, terutama sekarang jadwal rutin pengajian umum di Majelis Ta'lim Asy-Syifa wal Mahmudiyah, Jalan Angkrek, Kota Sumedang, maupun yang baru menyimak pengajian melalui audio video streaming saat ini, wabil khusus keluarga besar Masjid Jami' Nurul Huda, Dusun Cipari, Desa Sukamaju, Rancakalong, Sumedang, dan keluarga besar Majelis Ta'lim Madrasah Al-Hikmah yang saat ini mengadakan acara tasyakur setelah imtihan anak-anak didik di Madrasah Al-Hikmah, dan juga ta'ziman wa takriman, mengagungkan, memuliakan dan mensyukuri diisrakan dan dimi'rajkannya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana
arti daripada Allah mengisrakan dan memi'rajkan nabinya, rasulnya, hambanya, kekasihnya teragung. Artinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala di malam 27 Rajab sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Makkah ke Madinah, setelah melewati fase dakwah yang penuh ujian, penuh warna-warni keburukan dari umat yang ada di Makkah. Cacian, makian, dan warna-warni keburukan mendustakannya orang-orang Mekah, wabil khusus keluarga Nabi sendiri. Yang tidak menerima kepada ajaran Islam, ajaran yang suci, ajaran yang agung, ajaran kebenaran secara total dalam seluruh sendi kehidupan manusia. Kebenaran di dalam pemikiran, kebenaran di dalam niat, kebenaran di dalam keyakinan, kebenaran di dalam sifat-sifat hati, kebenaran di dalam perbuatan jasad, kebenaran di dalam ucapan-ucapan lisan. Mereka tidak menerima ajaran Islam yang datang dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah, ajaran yang bukan hasil produk akal makhluk. Semua makhluk, hatta para nabi, para rasul, para malaikat sekalipun alaihimus salatu wassalam, termasuk malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, tidak ikut intervensi, tidak ikut campur di dalam membuat pengetahuan, mencetuskan pengetahuan yang disebut dengan Islam, yang di dalamnya penuh dengan aturan-aturan hidup bagi manusia dan bangsa jin yang berefek. Semua manusia dan bangsa jin akan mendapatkan kehidupan yang baik jika menerima ajaran Islam dan jika mengamalkannya. Semua manusia dan bangsa jin akan selamat dari seluruh keburukan, kerusakan, penyakit, dan juga kecelakaan-kecelakaan dan kehinaan dan warna-warni musibah, baik di dunia maupun di alam kuburnya maupun di akhiratnya kelak, dalam kehidupan manusia dan bangsa jin yang abadi. Dengan mengamalkan kepada ajaran Islam, semuanya tidak akan mendapatkan bala tersebut, tidak akan mendapatkan
kerugian-kerugian, tidak akan mendapatkan kehinaan. Hidup manusia dan bangsa jin akan tenang, akan damai, tidak ada permusuhan, tidak ada peperangan. Ingat, tidak ada stres, tidak ada galau, tidak ada rasa takut, tidak ada kesedihan-kesedihan. Kebutuhan manusia akan terpenuhi cukup dalam hidupnya. Manusia akan mulia, akan terhormat. Manusia akan suci, manusia akan sehat, manusia akan kuat, manusia akan cerdas, manusia akan benar, manusia akan adil. Hati manusia akan penuh dengan kasih sayang. Perbuatan manusia akan penuh dengan kebaikan-kebaikan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi semua makhluk Allah, ciptaan Allah yang lainnya. Subhanallah. Jika manusia menerima ajaran Islam dan mengamalkan ajaran Islam dengan benar, zahirnya dan batinnya, subhanallah. Jika Islam dilakukan dengan sebenar-benarnya oleh semua manusia di muka bumi seluruhnya, maka di muka bumi ini tidak akan membutuhkan pemerintah yang mengatur. Maka di muka bumi ini tidak akan membutuhkan polisi yang menegakkan hukum. Ingat, maka para ilmuwan tidak membutuhkan lagi memikirkan bikin senjata-senjata yang bisa membunuh yang lain, memusnahkan yang lain. Apa itu senjata? Senjata tajam, senjata-senjata api, sampai nuklir, atom dan sebagainya. Fahami oleh kita. Jika semua manusia dari masyrik sampai maghrib mengamalkan ajaran Islam dengan sebenar-benarnya, karena ajaran Islam diturunkan untuk menjaga segala sesuatu manusia, dohirnya, batinnya, subhanallah, jiwanya, raganya, akalnya, kehormatannya, keluarganya, harta bendanya, semuanya dijaga melalui pengamalan kepada ajaran Islam. Segalanya terjaga. Dari apa? Dari segala kerusakan, dari segala kerugian, dari segala kecelakaan, dari rasa takut, dari rasa sedih, bingung, galau dan sebagainya, dari peperangan, dari permusuhan. Yang ada apa? Kehidupan yang indah yang disebut dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tentram, kehidupan yang penuh bahagia. Allah. Jadi dari mana terjadi kerusakan, kecelakaan, permusuhan, peperangan, sampai bingung, galau dan sebagainya, rusak akal, kan? Terjadi adalah justru dari tidak mau menerima ajaran Islam dan tidak mau mengamalkannya secara menyeluruh. Artinya secara menyeluruh, imma seluruh manusianya, wa imma ajaran Islamnya.
Andai kata semua manusia dan ajaran Islamnya seluruhnya diamalkan, apa yang diperaturkan oleh Allah dengan Islamnya itu kepada hati manusia, taati oleh hati. Apa yang diperaturkan kepada badan manusia, perbuatan dan ucapan manusia, taati. Badan ini, ucapan ini harus mengikuti kepada aturan-aturan Allah. Kalau semua manusia menjalankannya kembali kepada yang tadi, pasti semuanya akan mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang indah, tenang, nyaman, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, tidak ada galau. Subhanallah, jiwanya aman, raganya aman, kehormatannya aman, akalnya aman, keluarganya aman, harta bendanya aman. Subhanallah. Pahami? Tidak akan ada yang tertindas. Kenapa? Yang menindasnya juga nggak ada. Karena penindasan dan kezaliman, ingat, itu adalah perbuatan dan pemikiran yang bertolak belakang dengan Islam. Subhanallah. Tidak akan ada yang khawatir hartanya diambil orang. Kenapa? Karena mengambil hak orang lain itu adalah pemikiran dan perbuatan yang bertolak belakang dengan ajaran Islam. Tidak ada yang khawatir dirinya dicurigai, kan? Karena mencurigai itu adalah perbuatan yang bertolak belakang dengan ajaran Islam. Tidak khawatir kekurangannya dibicarakan, disebarluaskan oleh orang lain. Tidak khawatir diejek oleh orang lain. Pahami? Tidak khawatir dihinakan oleh orang lain. Tidak khawatir yang lain suudzon, buruk sangka kepada diri kita. Tidak khawatir yang lain merasa lebih tinggi, lebih mulia daripada kita. Tidak khawatir, kan, difitnah oleh yang lain. Tidak khawatir yang lain ngadu-ngadu kepada kita. Tidak khawatir sampai dibunuh sama yang lain. Tidak khawatir. Kenapa? Karena perilaku buruk itu semua bertolak belakang dengan ajaran Islam. Andai kata semua manusia melakukannya dengan benar. Dan Allah pahami oleh kita, jawab oleh umat Islam semuanya di muka bumi ini dan kalian sekarang, ya, yang hadir dan yang mendengarkan. Ajaran apa yang mengajarkan kepada manusia kepada kebenaran? Jawab. Yang keras, ajaran Islam. Ajaran apa yang mengajarkan kepada manusia agar manusia saling menyayangi satu sama lain, saling menghormati satu sama lain, dan saling berbuat kebaikan satu sama lain? Jawab. Islam. Ajaran apa yang mengajarkan kepada manusia agar adil? Islam. Ajaran apa yang mengajarkan kepada manusia tidak boleh menceritakan aib orang lain, tidak boleh memfitnah, tidak boleh ngadu-ngadu, tidak boleh berdusta, tidak boleh jalir janji, tidak boleh hatinya merasa sombong lebih baik dari yang lain, tidak boleh hasud, yakni
tidak mau atau tidak enak kalau yang lain punya milik, punya rezeki, punya kebaikan dan sebagainya. Tuh, ajaran apa itu? Islam. Ajaran apa yang mengajarkan kepada manusia bahwa manusia harus ikhlas di dalam berbuat karena Allah, bahwa manusia tidak boleh ujub dengan kebaikan yang Allah berikan kepada dirinya. Islam. Subhanallah. Allah. Bayangkan. Ajaran Islam. Ajaran apa yang memerintahkan kepada manusia agar membangun persaudaraan, membangun silaturahmi, yakni kasih sayang satu sama lain, hatta dengan binatang, hatta dengan lingkungan. Ajaran apa? Islam. Ajaran apa yang mengajarkan kita harus damai, harus membela fakir miskin, kaum du'afa, anak-anak yatim? Islam. Allah. Ajaran Islam. Ajaran apa yang mengajarkan kepada manusia kesucian hati, kesucian jasad, kesucian pakaian, kesucian tempat, kesucian harta dan benda? Islam. Ini bukan berbicara ibadah yang hubungannya dengan Allah saja, tidak. Ini yang hubungannya dengan sesama makhluk. Semua aturan-aturan di dalam Islam yang Allah turunkan kepada manusia melewati rasul-rasulnya, Allah turunkan kepada bangsa jin melewati para rasul-rasul Allah dari golongan manusia, itu semua ajaran berefek kepada segala kebaikan zahir dan batin, segala kemuliaan, kebahagiaan, ketenangan, keamanan, kesehatan, kekuatan, kecerdasan, kebenaran, keadilan, keterpujian, Masya Allah, kewangian, kan? Keindahan, keterdepanan, keunggulan, kesempurnaan dohirnya, batinnya. Subhanallah. Itulah ajaran apa? Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Dan ajaran Islam ini diturunkan bukan kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW saja, lah, tapi diturunkan ajaran Islam ini kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, lalu kepada rasul-rasul yang setelahnya, sampai kepada Nabi Musa, sampai kepada Nabi Isa, Yesus alaihissalatu wassalam, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Semua para rasul membawa dan mengamalkan dan menyebarkan, mengajarkan ajaran apa? Islam. Artinya dari manusia pertama di muka bumi ini, hidup di muka bumi, melahirkan keturunannya, subhanallah, Allah sudah siapkan dulu apa? Materi, konsep yang sempurna, pola hidup, aturan hidup yang sempurna, yaitu Islam. Jadi segala kerusakan, kehinaan, kerugian, kecelakaan, ketidakamanan, ketidaktentraman, ketidaknyamanan, ketakutan, kan? Kesedihan, kegalauan, semuanya
dari dunia sampai kubur sampai akhirat, justru karena tidak mau menerima ajaran Islam, atau sudah menerima ajaran Islam tapi tidak melakukan ajaran Islam, atau melakukan ajaran Islam tapi tidak menyeluruh, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan udkhulu fis silmi kafah. Masuk kepada ajaran Islam itu, yakni mengamalkan ajaran Islam itu menyeluruh, karena Islam itu bukan cuma sholat saja, bukan cuma saum Ramadan atau zakat atau haji saja lah. Ajaran Islam bukan hanya baca Quran, menghafal Quran. Ajaran Islam bukan hanya membaca sholawat, zikir, tasbih, tahmid, takbir lah. Ajaran Islam itu lengkap, dari mulai hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan sesama manusia, baik muslim non muslim, hubungan dengan sesama ciptaan Allah, baik manusia, jin, malaikat, arwah, dan juga hubungan dengan binatang, hubungan dengan semua ciptaan Allah, hatta benda-benda mati sekalipun, dengan buminya, airnya, apinya, udaranya, anginnya, tumbuh-tumbuhannya. Subhanallah, dan lengkap. Berhubungan yang disebut dengan muamalah. Apa muamalah? Gaul. Gaul yang diajarkan oleh Allah itu menyeluruh. Gaul dengan Allah, namanya muamalah ma'allah. Gaul dengan semua makhluk Allah, muamalah ma'al makhluqin, ma'al makhluqat, bergaul dengan seluruh ciptaan Allah, bergaul dengan semua alam semesta dengan sebaik-baiknya pergaulan, yakni dengan sebaik-baiknya ilmu, pengamalan, niat, akhlak, perbuatan, ucapan. Subhanallah, semuanya sudah dibingkai dengan bingkai yang bernama Islam. Di dalam bingkai Islam ada Islam, iman, ihsan. Di dalam bingkai Islam ada istilah takwa, taat, ibadah. Allah, Allah, Allah. Rasul yang terakhir yang membawa Islam, yang mengajarkan Islam adalah Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah. Islam juga merupakan pengetahuan yang tertinggi. Kenapa? Karena hal yang gaib pun bisa diketahui melalui ilmu Islam. Tanpa ilmu Islam, umat Islam tidak akan mungkin tahu kepada siapa nama Tuhan yang hak disembah, yaitu Allah. Tidak akan mungkin tahu kepada para rasul-rasul Allah. Tidak akan mungkin tahu kepada semua kitab-kitab Allah. Tidak akan mungkin tahu kepada para malaikat Allah. Tidak akan mungkin tahu kepada bangsa jin, ada bangsa setan, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana waktak mereka dan sebagainya. Tidak akan tahu kepada alam kehidupan setelah alam kehidupan dunia, ada alam kehidupan lain. Yang pasti semua manusia dan bangsa jin akan masuk kepada alam kehidupan tersebut, yaitu adalah alam barzakh, lalu nanti alam akhirat, lalu nanti akhir dari kehidupan manusia dan bangsa jin, imma di surga abadi di sana, di alam kenikmatan yang sempurna, semoga kita menjadi ahlinya, wa imma akhirnya manusia bangsa jin masuk kepada alam kehidupan yang terakhir adalah neraka yang penuh siksa, penuh api, penuh galau, penuh rasa takut, syok setiap waktunya. Semoga kita semua diselamatkan dari itu. Allah, kita jadi tahu kepada hal yang gaib.
di mana hal yang gaib ini tidak akan bisa dideteksi oleh kemampuan akal manusia. Ilmuwan siapapun, walaupun mengerahkan segala cara, mereka tidak akan mengetahui adanya alam barzakh. Bagaimana kehidupan di alam barzakh, bagaimana kehidupan di akhirat kelak dan sebagainya. Hatta kepada apa yang akan terjadi di depan mata, akal ini tidak mampu apa yang akan terjadi di depan mata, kecuali hanya prediksi. Namanya prediksi, imma benar sesuai, wa imma tidak sesuai dengan buktinya. Itulah prediksi. Bukan, ingat, bukan hakikat, hanya prediksi. Tidak pasti. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ajarannya yaitu Islam memberitahu kepada kita apa yang akan terjadi ke depan, termasuk kiamat yang akan terjadi. Oh, kita sudah tahu, ilmuwan belum tahu itu. Makanya umat Islam ini harus lebih bangga ketimbang semua manusia yang tidak memiliki ajaran Islam. Kenapa? Karena pengetahuannya saja tidak akan mungkin di muka bumi, di universitas manapun tidak akan mungkin bisa diketahui oleh ilmuwan, profesor siapapun sampai hari kiamat apa yang akan terjadi tentang hal-hal yang gaib. Bukankah ini adalah ilmu yang tertinggi? Maka umat Islam wajib bersyukur kepada Allah. Maka ketika ada yang berbicara kepada Buya begini, dan atau andai kata ada yang berkata kepada kita, oh hebat tuh, yang lain mah ilmuwan yang lain sudah tahu bulan, sudah anu dengan ratusan tahun, ribuan tahun estafet memikirkannya sampai bisa mencetuskan pesawat, gitu kan, ruang angkasa dan sebagainya, hasil penemuannya ini. Buya bertanya kepada mereka, apakah mereka tahu kepada alam kubur? Apakah mereka sudah sampai pengetahuannya kepada akhirat? Apakah sudah sampai pengetahuannya kepada malaikat? Ya? Apakah sudah sampai pengetahuannya kepada apa yang akan datang? Terjadi kiamat, akan terjadi begini, tanda-tanda kiamat dan sebagainya sebelumnya. Tidak. Kalau tidak, maka lebih hebat ajaran Islam, lebih hebat ilmu Islam ketimbang hasil produk kekuatan akal mereka. Ya, pahami oleh kita. Maka kita umat Islam wajib bersyukur. Tidak harus capek mengerahkan kemampuan otak kita untuk menemukan sesuatu, kan? Ingat, tidak usah capek. Kenapa? Karena kita mah tinggal terima saja, dengar saja apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan, sudah. Yakini, itulah pengetahuan yang sempurna, itulah pengetahuan yang paling puncak. Pengetahuan manusia semuanya kebanyakan hanyalah hasil observasi, hasil penelitian, dan itu juga ujungnya adalah prediksi, bukan pasti. Ya, pahami. Tidak heran kalau menemukan kegagalan-kegagalan, tidak heran kalau menemukan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan prediksinya, tidak sesuai buahnya dengan hasil penelitiannya bertahun-tahun, ratusan tahun. Ya, pahami oleh kita. Jelas tidak jelas? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia dan bangsa jin semuanya harus Islam, agar
semuanya mendapatkan petunjuk langsung dari yang menciptakan bumi dan langitnya, yang bisa menyelamatkan, membahagiakan, menguntungkan, memuliakan kehidupan kita, jasmani, ruhani kita, segala sesuatu kita, yang akan menenangkan hati kita. Ingat, kehidupan manusia jadi damai, kehidupan manusia jadi tentram, bahagia, karena di dalam hatinya tidak ada dengki, tidak ada hasud, tidak ada merasa saya lebih tinggi dari yang lain. Di dalam hatinya hanya ada cinta dan kasih sayang. Niatnya apa? Niatnya dalam hatinya adalah bagaimana saya bisa berbuat kebaikan kepada semua makhluk Allah. Allah, kan? Subhanallah. Siapa sang pengajar pendidik Islam sejati, Rasul terakhir? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia dan bangsa jin harus beriman kepada Nabi terakhir, Rasul terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah penyelamat semua makhluk. Beliaulah penyelamat semua makhluk. Makhluk diselamatkan kalau menerima ajaran beliau. Makhluk diselamatkan dari segala kejelekan, dohirnya, batinnya, dunianya, alam barzahnya, dan di akhiratnya kelak. Allah. Manusia akan terhormat, manusia akan mulia. Allah. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah. Wajib bersyukur kepada Allah. Maka segala yang merusak, segala yang merugikan, yang mengakibatkan kepada kerusakan, kerugian, kecelakaan, kehinaan, ingat, yang mengakibatkan kepada permusuhan, perpecahan, mengakibatkan kepada kelemahan, kepada penyakit, gitu kan? Ingat, itu semua adalah pemikiran dan perbuatan. Andai kata dibikin itu adalah suatu ajaran, itu adalah ajaran yang datangnya dari setan, yang datangnya dari setan, yang mana setan tujuannya hanya satu, bagaimana manusia dan bangsa jin bisa menjadi teman mereka di neraka. Manusia dan bangsa jin, bagaimana mereka agar tidak beriman kepada Allah, agar mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, agar mereka tidak menerima kepada ajaran Allah yang agung, agar manusia ini tidak menerima kepada kebenaran yang datang dari Allah Jalla Jalaluhu wahdahu. Itu cara setan, itu pemikiran setan. Apa saja pemikiran, apa saja pemikiran. Andai kata ada yang bertanya, bukankah Buya bahwa mereka adalah fakar, mereka adalah profesor, mereka adalah ilmuwan, mereka pemikir-pemikir sejati, kan? Andai kata buah pemikirannya berefek mengakibatkan kepada kerusakan sedikit saja, maka itu bukan fakar sejati, tapi itu adalah dhalal, itu adalah fasad, itu adalah pemikiran-pemikiran yang menyesatkan dan yang mencelakakan, yang merusak. Pahami? Apa saja. Maka Allah Subhanahu wa taala lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan mensyarahi, menjelaskan apa yang difirmankan oleh Allah. Banyak yang diharamkan oleh Allah lalu Allah kasih alasan. Ya. Lihat dalam Quran yang diharamkan oleh Allah,
Lihat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW lebih dijabarkan lagi oleh Rasulullah SAW. Apa saja yang diharamkan oleh Allah, Allah kasih alasan. Dan alasannya itu masuk akal. Contoh bahwa minum arak, narkoba diharamkan oleh Allah. Walaupun ada sisi manfaatnya dari sisi-sisi yang lain, kan? Tapi diukur oleh akal yang sehat. Kenapa diharamkan oleh Allah? Ternyata narkoba, ternyata miras, dan alkohol ini kalau dikonsumsi, diminum, dimakan, ingat, ini bakal berefek merusak kehidupan manusia secara total. Bahkan yang merusak akal, karena yang mengatur kehidupan adalah akal. Kalau yang mengaturnya akalnya sudah error, berarti segala sendi kehidupannya semuanya akan rusak. Maka segala hal yang merusak akal, baik itu miras, alkohol, namanya macam-macam, apa itu narkoba dan sebagainya, kan? Intinya yang merusak akal, itu intinya. Soal nama silahkan namanya apa saja, kan? Tapi yang merusak akal itu intinya. Bukankah kehidupan manusia ini bisa teratur jika akalnya sehat? Bayangkan oleh kita kehidupan rumah tangga saja atau kehidupan perekonomian, gitu kan, yang diatur oleh akal yang tidak sehat, akal yang error, apakah akan benar? Tidak akan benar. Kehidupan bertetangga, kehidupan bernegara, lalu kalau nanti jadi pejabat yang akalnya error, jadi kades yang akalnya error, kira-kira bener nggak? Jadi bupati akalnya error, jadi gubernur akalnya error, jadi menteri akalnya error, jadi presiden akalnya error, apalagi sang pembuat undang-undang, siapa? Anggota DPR yang mau membuat undang-undang akalnya error. Coba bayangkan oleh kita, lalu akan jadi apa negeri itu? Negeri itu semuanya menjadi negeri konsleting. Paham tuh? Bangsanya jadi bangsa apa? Bangsanya adalah bangsa heng. Bangsa heng. Bagaimana mungkin kalau ekonomnya, lalu pejabat-pejabatnya semua error, tokoh-tokoh masyarakatnya error, semuanya, pemuda-pemudinya error. Kira-kira bangsa lain yang mau menanamkan modal di negeri kita mau nggak? Nggak mau. Akhirnya menjadi bangsa sampah, bangsa yang dihinakan, bangsa yang dijauhi oleh semua bangsa. Ini yang merusak akal ini, hati-hati. Karena kalau akal sudah rusak, berani membunuh dengan semena-mena, berani memperkosa dengan semena-mena, berani mengambil hak orang lain dengan semena-mena. Namanya juga orang error, heng. Bener nggak? Sudah cukup permasalahan di bangsa kita ini dan di bumi ini, di dunia ini, sudah cukup. Yang bikin pemerintah bingung, bikin polisi bingung, bikin TNI pusing, bikin tokoh masyarakat, ulama, semua, hatta semua manusia yang akalnya sehat pasti akan bingung semuanya dengan permasalahan yang sudah ada. Bagaimana kalau ditambah lagi sekarang? Sudahlah, sekarang legalkan saja miras umpamanya di Indonesia ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kehancuran yang sehancur-hancurnya dimulai dari akalnya yang rusak. Ulangi,
kehancuran yang sehancur-hancurnya, baik pribadi, baik keluarga, baik negara, bangsa, dimulai dari apa? Dari kerusakan akalnya. Nah, apa yang merusak akal? Yang merusak akal adalah kan diantaranya alkohol, miras, narkoba. Ini merusak akal. Tidak usah pakai hadis, tidak usah pakai ayat Quran. Gitu kan? Makanya dalam hal ini kita manusia bisa berdiskusi dengan yang namanya sesama manusia, baik itu muslim maupun itu non muslim, karena ini bukan hal yang gaib, tapi ini hal yang real. Fahami? Hal yang apa? Real, bukan yang gaib. Alkohol, minum, memabukkan, gaib itu? Bukan, ini hal yang real. Tidak akan berbicara Quran, tidak akan berbicara hadis, tinggal sekarang berbicara akal. Paham tidak? Kalau Anda mengatakan bahwa ini alkohol kalau diminum, ini miras kalau diminum tidak akan merusak akal, kalau Anda punya pemikiran bahwa kalau akal ini rusak tidak akan merusak tatanan kehidupan, tatanan negara, tatanan berbangsa, berarti saya berdiskusi dan berbicara dengan orang yang akalnya sudah error. Baik Anda muslim maupun Anda non muslim. Fahami tidak? Gak akan bisa berbicara dengan yang error akalnya. Loh, mau bagaimana bisa menghasilkan pemikiran yang cemerlang dari hasil diskusi yang baik, sebaik-baiknya diskusi, kalau diskusinya dengan manusia yang akalnya error, gak akan bisa membuahkan pemikiran yang baik. Hah? Faham tidak? Hah? Benar apa benar? Ayo pikir oleh kita semuanya. Pikirkan. Umpamanya ini kan penghasilan dari narkoba itu besar, hah? Besar. Ingat, apakah akal yang sehat tidak pernah membaca kepada efek yang lebih besar, efek buruk yang lebih besar? Apa efek buruk yang lebih besar? Efek buruk yang lebih besar adalah 3 hal. Apa? 1, efek buruk yang lebih besar, duit mungkin banyak, penghasilan banyak. Yang pertama, efek buruk yang lebih besar apa? Semua manusia, bangsa, semuanya, bisa-bisa binatang pun juga semuanya akalnya jadi apa? Error. Kalau akalnya error, maka tatanan kehidupan jadi apa? Jadi rusak semuanya. Perekonomiannya rusak, rumah tangganya rusak, segalanya rusak. Lahir pembunuhan di sana di sini, lahir pemerkosaan di sana di sini, lahir penjajahan di sana di sini. Innalillah. Yang namanya akalnya sudah error. Kan? Coba bandingkan dengan penghasilan uang. Uang numpuk di bank triliunan, ribuan triliun dari hasil menjual miras. Tapi manusia jadi error. Apa artinya? Apa artinya? Apa artinya? Mana keuntungan yang dicari? Mana kebahagiaan yang dicari? Mana keselamatan yang dicari? Mana kemuliaan yang dicari? Mana kehormatan yang dicari? Jangan berbicara dulu akhirat. Jangan berbicara Quran hadis. Kita berbicara antara akal dengan akal. Di dunia ini, di dunia ini kerugian pertama yang jauh lebih besar ketimbang uang kan yang melimpah. Ini yang pertama. Apa yang kedua? Yang kedua, bahwa hasil daripada penjualan itu adalah hasil yang jelas-jelas haram.
yang tidak diridhai oleh Allah, yang dibenci oleh Allah. Kalau dimakan hasilnya oleh manusia, oleh pemerintah, oleh rakyat, semuanya dari hasil yang haram dinikmati, ingat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Semua daging yang jadinya dari yang haram, makanan minuman yang haram, ingat, api yang pantas bersemayam di daging itu. Apa? Api yang pantas bersemayam di daging itu. Pakaiannya haram, tempatnya haram, bangunannya haram, kendaraannya haram. Innalillah. Ketahuilah bahwasanya yang haram itu menghalangi hati manusia untuk bisa mengenal Allah, untuk bisa dekat dengan Allah, untuk bisa meraih ridha Allah, cinta Allah, kasih sayang Allah, untuk bisa meraih ijabah dari Allah atas doa-doanya. Tidak akan bisa selama di dalam jasadnya, selama nempel di badannya, selama dia tinggal di tempat, selama dia mengendarai satu kendaraan yang itu semua di sana ada yang haram. Fa'anna yustajabulah, kata Nabi, bagaimana mungkin bisa diijabah doanya oleh Allah. Dan banyak riwayat hadis yang mana Nabi mengisyaratkan kalau kita mengkonsumsi yang haram, memberikan makanan, minuman kepada istri dan anak yang haram, maka efeknya dia akan keras hatinya, berani melakukan maksiat kesananya sampai bisa berani melepaskan iman Islamnya. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kalau nanti sudah makan yang haram, maka apapun yang di sana dan ada haram, maka di sana ada api. Seperti yang Nabi isyaratkan, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Semua daging yang jadi dari yang haram, artinya nempel di dagingnya yang haram, maka yang paling pantas bersemayam di situ adalah api. Ini hadis mengisyaratkan bahwasanya segala barang yang haram, tanahnya haram, maka api yang pantas bersemayam di sana. Bajunya haram, api yang pantas bersemayam di sana. Paham tidak? Kendaraannya haram, maka api yang pantas bersemayam di sana. Istrinya istri yang haram, suaminya suami yang haram, artinya diantaranya adalah pernikahannya tidak sah. Itu kan haram. Rumah tangga tapi pernikahannya tidak sah, tidak dipenuhi rukunnya, tidak dipenuhi syaratnya, maka di rumah tangga tersebut yang paling pantas bersemayam di sana adalah api. Pahami? Jabatan yang haram sama, di sana bersemayam api. Fahami oleh kita, kalau di sana sudah bersemayam api, artinya api ini adalah isyarat kepada warna-warni bala, isyarat kepada warna-warni musibah. Maka sebelum matinya, sebelum masuk ke alam kuburnya di dunia, akan lebih banyak musibah yang terjadi, akan lebih banyak wabah penyakit yang didatangkan oleh Allah, akan lebih banyak kegalauan, akan lebih banyak kebingungan, akan lebih banyak kesulitan, akan terjadi huru-hara, permusuhan dan peperangan. Ingat, akan terjadi banyak musibah-musibah, akan lebih banyak terjadi longsor, akan lebih banyak terjadi banjir, akan lebih banyak terjadi tsunami, akan lebih banyak terjadi jatuhnya pesawat, tenggelamnya kapal, dan akan lebih banyak terjadi kematian-kematian yang mengenaskan,
Akan lebih banyak terjadi warna-warni bala ini di dunia sebelum di mana? Sebelum di akhirat. Inilah yang kedua. Faham tidak? Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah nanti di kubur dan di akhirat akan mendapatkan azab Allah. Na'udzubillahi min dzalik summa na'udzubillah. Percaya atau tidak percaya akan mendapatkan azab Allah. Akan mendapatkan azab Allah. Dan yang lebih besar azabnya siapa? Adalah bukan orang yang teler, bukan orang yang mabuk, bukan orang yang error akalnya, bukan. Yang lebih besar dosanya adalah yang membikin undang-undang melegalkan yang haram itu. Fahami? Sesuai dengan luasnya kekuasaan, berapa ratus juta orang yang dipimpin olehnya, lalu membuat satu undang-undang yang membuat kerusakan bagi manusia yang dipimpin olehnya, dialah yang harus menanggung seluruhnya. Masya Allah, dialah yang paling banyak dosanya, dialah yang paling bawah api nerakanya, yang paling panas, yang paling dahsyat siksaannya. Na'udzubillah min dzalik, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ingat, kalau umpamanya anggota dewan DPR baik daerah maupun pusat lalu bikin undang-undang yang bisa merusak manusia, fahami, maka anggota DPR inilah yang akan lebih besar siksaannya. Lebih besar siksaannya. Kenapa? Ini membikin undang-undang. Kalau yang lain cuma mabuk, kalau yang lain cuma mabuk, tapi ini pembikin undang-undang. Ratusan ribuan, jutaan, ratusan juta orang kan merasa dirinya ada dalam kebenaran, padahal dirinya sedang ada dalam kesesatan yang nyata. Na'udzubillahi min dzalik. Pahami oleh kita semua. Faham apa tidak? Ingatkan ya. Tadinya Buya di sini ngomong mau pakai bahasa Sunda, tapi ini pembahasan harus didengar oleh yang tidak mengerti bahasa Sunda. Ya, karena pembahasan ini bukan saat ini saja, tapi pembahasan ini akan menjadi nasihat solusi sepanjang zaman sampai hari kiamat. Karena Buya tidak bermaksud memberikan nasihat kepada diri Buya dan kepada orang-orang yang saat ini menyimak sajalah, tapi kepada semua manusia dan bangsa jin. Ingin sampai kalimat ini sampai akhir zaman. Semoga kalimat ini manfaat bagi yang ngomongnya dan bagi yang mendengarkannya. Semoga kita semuanya manusia dan bangsa jin mendapatkan hidayah dari Allah. Segala kesalahannya semua yang beriman, namanya manusia, ya kan? Namanya manusia, wajar kalau ada salah dalam pemikiran, dalam niat, dalam etika, dalam perbuatan, dalam ucapan. Semoga oleh Allah dikasih kesadaran ingin bertobat. Semoga tobatnya diterima oleh Allah. Semoga mendapatkan ampunan Allah semuanya. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bisirri asraril Fatihah. Sekian yang bisa Buya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.